Pertandingan melawan Irak sudah di depan mata. Sebuah pertandingan yang sangat penting bagi sejarah sepak bola Indonesia karena pertandingan ini akan menentukan nasib Indonesia melaju ke Piala Dunia. Jika kembali kalah, maka sudah dipastikan Indonesia harus mengubur mimpinya ke Piala Dunia dalam-dalam. Pasalnya, jika kalah, Indonesia akan berada di dasar klasemen grup B. Jika seri pun, jalan Indonesia menuju Piala Dunia jauh lebih berat. Sebenarnya peluang Indonesia untuk lolos ke round berikutnya pun sudah sangat susah dan kini harus bergantung dengan tim lain. Jika Indonesia menang melawan Irak, Indonesia masih harus menunggu hasil dari pertandingan Arab Saudi melawan Irak. Indonesia harus berharap Arab Saudi bisa mengalahkan Irak sehingga Irak tak meraih kemenangan apapun di grup ini. Dengan skenario ini, Indonesia akan menduduki peringkat 2 dengan 3 poin, sementara Arab Saudi akan menjadi pemuncak grup dengan 6 poin. Namun, skenario ini sepertinya bukan sesuatu yang mudah. Indonesia harus berhasil mengalahkan Irak terlebih dahulu pada dini hari nanti. Irak bukanlah lawan yang mudah. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Indonesia tak pernah sekalipun menang. Meski susah, tetapi bukan tak mungkin juga Indonesia bisa memetik kemenangan atas Irak, asalkan Indonesia memainkan semua pemain yang memiliki kualitas yang sudah terbukti, jangan seperti ketika melawan Arab Saudi kemarin. Banyak pemain yang diturunkan Coach Patrick kemarin menimbulkan banyak pertanyaan semua penggemar timnas. Coach Patrick sepertinya justru bereksperimen dengan formasi yang ia turunkan justru dalam pertandingan yang sangat penting. Kini melawan Irak, Coach Patrick dan para staf pelatih tak boleh lagi bercoba-coba dan bereksperimen dengan formasi yang ia tentukan. Karena jika tidak, tentunya akan membuat publik sepak bola nasional akan marah dan sangat kecewa dengan Coach Patrick. Beruntung, sepertinya Coach Patrick mendengar kritikan dari para penggemar sepak bola nasional. Dan pada pertandingan melawan Irak ini, dirinya akan menurunkan kekuatan terbaik Indonesia. Dirinya dengan Alex Pastor telah meracik strategi yang akan ia gunakan melawan Irak nanti. Dirinya akan menerapkan strategi sama ketika seperti Indonesia melawan China pada pertandingan terakhir di round 3 kemarin. Kluivert dan Pastor kembali akan menggunakan formasi 3-4-3. Menurut Pastor, Indonesia lebih cocok menggunakan formasi 3-4-3. Formasi ini sepertinya sudah menyatu dengan timnas Indonesia dan pemain-pemain sudah terbiasa dengan formasi ini. Dan tentunya dengan formasi itu diharapkan Indonesia akan bisa memetik kemenangan yang sangat dibutuhkan timnas. Dengan formasi 3-4-3, Indonesia tentunya akan menurunkan Maarten Paes di posisi kiper dan di depan Maarten Paes akan berdiri tembok kokoh yang telah bermain bersama cukup lama dan sangat kompak ketika bermain bersama. 3 nama itu adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Tentunya trio bek ini akan memberikan rasa aman kepada kiper karena trio bek ini telah terbukti kualitasnya dan lini pertahanan Indonesia sangat susah ditembus ketika trio ini bermain bersama. Di lini tengah akan diisi oleh nama-nama yang tak kalah bagus dengan trio bek di belakang. Lini tengah akan diisi Tom Hayes sebagai pengatur serangan dan keseimbangan permainan timnas. Selain itu ada Joey Pelupesi yang akan menjadi gelandang pengangkut air. Dirinya akan bertugas pertama kali untuk memutus serangan lawan sehingga tidak tembus ke daerah pertahanan Indonesia. Sementara di sisi sayap akan diisi Calvin Verdong di kiri dan Kevin Dix di sisi kanan. Pemain sayap ini bertugas untuk menambah lini penyerangan dengan crossing-crossing ke tengah dan melakukan overlap dari sayap. Selain membantu penyerangan, ketika Indonesia diserang, kedua pemain ini akan turun menjadi bek sayap dan menjadikan Indonesia memiliki 5 bek ketika diserang lawan. Tentunya dengan strategi ini bisa menutup celah yang terjadi saat pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Sementara di lini depan akan diisi 3 nama yang sangat berkualitas. Ole Romeni di tengah, Miliano Jonathan di kanan, dan Ragnar di kiri. Kehadiran Ole ini tentunya akan merubah penyerangan Indonesia jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ole Romeni sangat pintar untuk mencari celah dan memanfaatkan setiap peluang yang ia dapatkan. Sementara Miliano Jonathan dan Ragnar akan ditugaskan untuk menyisir sisi kanan dan kiri pertahanan lawan. Miliano Jonathan yang bermain di kanan akan terus menyulitkan bek lawan dengan overlap-overlapnya dengan tujuan untuk melakukan cutback ke tengah. Ragnar yang pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi bermain sebagai penyerang tengah, kali ini akan dimainkan di sisi kiri. Sama dengan Miliano Jonathan, Ragnar akan ditugaskan untuk menusuk lewat sayap dan sesekali melakukan tusukan ke tengah. Formasi yang akan digunakan nampaknya sudah matang. Alex Pastor telah sedemikian rupa mempersiapkan formasi ini. Semoga tidak ada perubahan atau kondisi yang akan membuat Indonesia tak memainkan para pemain-pemain terbaiknya. Melawan Irak tentunya bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan berarti mustahil untuk memenangkan pertandingan melawan Irak. Asalkan Indonesia berani keluar menyerang dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, bukan tidak mungkin juga Indonesia akan menang telak dari Irak. Maju terus Garudaku!